Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Oke teman-teman, yuk hari ini kita reading seperti biasa. Semoga teman-teman yang membutuhkan pencerahan, kalian bisa terbantukan oleh readingan ini. Siapa tahu ada yang resonate ya. Dan juga siapa tahu teman-teman sudah ada yang menunggu ya. Silakan komen bagi teman-teman yang sudah menunggu. Dan juga tetap semangat ya teman-teman. Jangan sedih jika pun ada masalah, dihadapi saja dengan sabar, dengan ikhlas ya. Karena kehidupan itu sebetulnya tidak harus selalu mulus terus ya. Dan tentunya setiap manusia punya permasalahan yang berbeda-beda. Itulah gunanya kita harus sabar, harus ikhlas, harus bisa menerima kondisi ya. Jadi jangan menyiksa diri sendiri ya. Lebih baik fokus kepada kebaikan atau fokus kepada aktivitas yang positif ya. Agar teman-teman ini bisa apa ya? Bisa beraktivitas secara positif sehingga tidak merugikan diri sendiri. Itu pesan Cici, semoga bermanfaat ya. Jika memang teman-teman senang silakan pakai, kalau tidak suka juga tidak apa-apa ya. Tujuan Cici adalah bagaimana teman-teman ini bisa sukses. Amin. Oke, coba saya akan lihat bagaimana kondisi dia di sana, bagaimana kondisi dia di sana. Bagaimana kondisi dia di sana sekarang setelah lama tidak ada kontak dengan kamu, atau kamu lagi ngambek-ngambekan, atau kamu ada masalah, bahkan ada yang sampai kalian bercerai ya. Kondisi dia bagaimana sekarang ini dan bagaimana hatinya dia terhadap kamu. Oke, bagaimana kondisi dia di sana dan bagaimana hatinya terhadap kamu. Oke ya, bagaimana kondisi dia di sana dan bagaimana keadaan dia di sana. Ada sebagian dia di sana sudah komitmen dengan orang lain. Barangkali kamu ditinggalkan, kemudian dia berkomitmen dengan orang lain. Sebetulnya orang ini merasa gengsi ya, mengatakan atau mengatakan kalau masih sayang sama kamu. Dan orang ini punya ego yang sangat tinggi, keras kepala, dan orang ini tidak mau mengakui perasaannya bahwa sebetulnya orang ini masih sayang kamu ya. Dan kondisi dia karena ada sebagian yang punya istri, atau kalian ada sebagian yang sudah punya suami ya, mungkin kalian ada salah satu yang meninggalkan sehingga harus berpisah. Dan kondisi hatinya dia terhadap kamu masih ada rasa sayang, tetapi dia tidak mau mengakui perasaannya ya. Lagi-lagi karena orangnya keras kepala, jadi dia hanya ada rasa sayang tapi dipendam ya, dia gengsi mengatakan ya. Dan kondisi dia di sana sepertinya banyak yang kepo terhadap kamu, kepo dengan kabar berita tentang kamu sekarang ini. Jadi apalagi kalau kamu sudah berpisah lama, bercerai lama, dia sendiri juga kepo dengan kabar kamu ya. Dia sebetulnya sering sedih ya jika ingat kamu, barangkali ya karena masih ada rasa terselip rasa sayang, itulah kenapa dia sedih ya. Dan dia tahu kalau kamu itu masih marah, sehingga dia juga merasa sedih ya, karena merasa dia ini apa ya, melihat kondisi kamu ini, kondisi kamu juga masih marah, demikian juga dia. Sebetulnya ada sebagian, tadi tidak semua ya, ada sebagian dia juga ada rasa masih marah sama kamu, atau mungkin kamu yang masih marah sama dia ya. Yang jelas ada kesedihan jika ingat kamu, seperti itu. Seperti sekarang ini ya, dia ada rasa sedih ketika ingat kamu. Bagaimana kondisi dia di sana? Yang jelas dia di sana sering merasa merindukan kamu, atau sering juga ingat bawel cerewet kamu, juga dia merasa bingung jika ingat bawel cerewet kamu juga. Ya karena lagi-lagi dia ini kondisinya, dia ini orangnya memang keras kepala, jadi ya dia cuma bisa cuek, dia cuma bisa diam, tidak action ke kamu.
Ada sebagian kabar dia di sana, dia juga mungkin kamu ditinggalkan dan dia punya pasangan baru ya, atau dia mungkin menikah dengan pasangan barunya. Ada sebagian pasangan barunya itu terlalu cemburu, terlalu cerewet, terlalu bawel juga ya. Sehingga dia sendiri banyak mengalah dengan pasangannya ya. Jadi di sini dia tidak mau gagal untuk kesekian kali, jadi dia ini kepingin hanya mencoba untuk bertahan atau mengalah. Jika memang sudah meninggalkan kamu demi yang lain ya, ini kalau dia meninggalkan kamu demi yang lain. Dia lebih banyak mengalah ya dari pasangannya karena banyak yang bawel cerewet ya. Jadi di sini dia ini ya mungkin berdealing dengan seseorang yang cerewet bawel. Itulah kenapa dia seperti ini ya. Oke. Ada rasa di mana dia ini sebetulnya sangat kehilangan kamu, tapi ya karena kondisi dia tidak bisa merubah keadaan, ya apalagi kalau dia sudah menikah dengan orang lain, dia tidak bisa merubah keadaan, kepingin balik kepada kamu, kepingin rujuk kembali atau kepingin kembali kepada kamu itu perlu perlu luar biasa ya, perlu tenaga yang luar biasa, juga perlu strategi ya kalau memang dia mau kembali kepada kamu. Dia belum move on dari kamu sampai hari ini pun pikirannya masih banyak ruwet ya memikirkan kondisi hatinya dia sendiri. Karena meninggalkan kamu juga ternyata dapat orang lain juga lebih cerewet, lebih bawel gitu. Sehingga dia juga sendiri berpikir dulu mungkin memarah-marahi kamu ya dengan nada banyak cerewet bawel. Ternyata sekarang dia dapat juga lebih cerewet bawel gitu ya. Sehingga dia berpikir ya, kok sama ya? Nah begitu ya, sehingga antara kamu dan orang yang sekarang bersama dia pun sama-sama bawel cerewet gitu, kalau kalian memang bawel cerewet ya. Sehingga dia banyak tadi, banyak ini ya, banyak sedih ya karena kondisi ini. Kalaupun dia tidak sedih ya mencoba untuk mengalah begitu ya, karena keadaan ini. Dia merasa mungkin dengan kamu lebih banyak hal perbedaan ya, kalau mungkin dengan kamu kemarin banyak perbedaan yang kalian alami berdua, mungkin beda usia, beda karakter, beda apa ya, mungkin, beda, cara pandang sehingga dia merasa dengan kamu kemarin tidak nyaman, merasa dengan kamu itu tidak happy. Ada hal-hal tertentu yang tidak membuat dia nyaman dengan kamu, sehingga ya itulah dia merasa bahwa mungkin dia mencari orang lain itu dia mencari ketenangan, mencari happy gitu ya, tapi kebablasan. Ada juga yang kebablasan ya, jadi di sini kamu ditinggalkan ternyata iseng pertamanya ternyata kebablasan. Ada juga yang faktor keuangan ya, mungkin kamu dan dia merasa sama-sama ada kendala keuangan sehingga dia tidak nyaman ya karena ada kendala keuangan, dia tidak betah hidup sama kamu karena ekonomi kamu yang terpuruk sehingga dia meninggalkan kamu ya. Kemudian dia mencari peluang di luar sana bagaimana caranya mendapatkan orang yang sesuai dengan hatinya, mungkin lebih cantiknya, lebih ekonominya dan lain-lain ya. Dan setelah dijalani banyak hal yang mungkin, dia tidak duga ya ternyata, apa yang diharapkan dapat pasangan yang sesuai dengan hatinya ternyata berbalik ya. Dia ada juga yang dapatnya pasangan tadi yang, cerewet bawel sehingga membuat dia kepalanya juga sering pusing ya. Dia sering capek ya karena orang ini tidak suka dengan kegaduhan, orang ini tidak suka dengan, kekacauan, gundah gulana. Dia lebih banyak cuek ya, diam cuek, kalau tidak suka dia lebih banyak pergi gitu aja ya. Kalau cowok ya mungkin dia pergi ngopi ya, tapi kalau cewek ya mungkin bisa ke salon atau ke pasar atau kemana begitu ya. Untuk sekedar menghindari ya biar tidak bertengkar gitu ya. Atau biar dia tidak ada salah paham begitu. Ini kalau yang kamu ditinggalkan dan dia punya pasangan atau dia meninggalkan kamu kemudian dia menikah dengan yang lain atau dia berkomitmen dengan orang lain ya. Seperti itu. Bagaimana kondisi dia di sana? Yang jelas dia di sana mencoba untuk tenangkan pikiran
dia mencoba menerima kondisi yang ada sekarang ya, walaupun dia punya pasangan yang bawel cerewet, walaupun dia punya pasangan yang banyak cemburunya, dia punya pasangan yang ya mungkin banyak tuntutan, kamu tidak boleh begini, kamu harus pulang jam segini, itu ya banyak aturan yang harus dia ini ya, dari pasangannya, ya dia mau ndak mau hanya mengikuti aja ya, mengikuti daripada kondisi itu karena dia juga tidak mau ribet ya, pokoknya intinya tidak mau apa ya, tidak mau rame, tidak mau bertengkar, tidak mau bertengkar ya. Sorry ya, Cece batuk ya. Oke. Jadi seperti itu dan sekarang ini ketika kamu kondisi ekonomi kamu bagus ya, kondisi kamu juga, dengan kondisi yang ada kamu banyak legowo ya, ya sudahlah mungkin bukan jodoh, mungkin kamu berpikiran begitu, ya sudah harapan kamu ke depan kamu hidup kamu lebih baik, dan kalaupun tidak bisa rujuk kembali atau tidak bisa kembali ya sudah ya, mungkin seperti itu pikiran kamu karena kamu sudah bisa menerima kondisi kamu ya. Seperti itu ya sehingga, kamu sudah legowo, sudah bisa menerima kondisi yang ada sehingga lebih banyak kamu mengalah ya, ya sudahlah ikhlas saja. Nah gitu ya, apa kamu banyak ikhlas, kamu banyak menerima kondisi, kamu lebih banyak, apa ya, lebih banyak intinya kamu lebih banyak mengalah lah seperti itu. Ya sudahlah daripada rame gitu ya, lebih baik kamu juga ngalah, kemudian kamu bisa menerima kondisi, kamu fokus pada diri kamu sendiri. Sementara dia ini sekarang ini lebih banyak menilai kamu itu, dia ini tidak mau disalahkan orang ini ya. Jadi sebetulnya, kalaupun kondisi apapun ya, padahal dia mungkin ya barangkali kamu berdileng dengan seseorang, padahal dia yang meninggalkan kamu, dia yang salah, dia yang selalu bikin permasalahan, tapi dia orangnya tidak mau disalahkan ya. Orang ini orang keras kepala yang tidak mau disalahkan, tidak mau apa ya, tidak mau intinya tidak mau disalahkan. Jadi seperti apa yang dilakukan itu selalu benar. Nah, ini kondisi dia yang tidak mau disalahkan dengan perpisahan ini. Dia tidak mau disalahkan karena hubungannya dengan kamu, karena bercerai atau karena putus ya. Karena orang ini benar-benar memang egonya sangat tinggi. Jadi merasa dia ini selalu merasa menang sendiri, benar sendiri, keras kepala dan dia tidak mau mendengar masukan orang lain. Dia tidak mau mendengar keluhan kamu. Dia tidak peduli dengan penderitaan kamu ya. Dan orang ini benar-benar memang hanya yang dipikirkan kebahagiaan dia sendiri, kebahagiaan keluarganya, seperti itu. Jadi orang ini memang benar-benar merasa, apa ya, hanya yang dipikirkan adalah fokus kebahagiaan dia, sehingga di saat sekarang meninggalkan kamu, walaupun dia masih sayang kamu, tapi dia juga gengsi gitu ya, mengatakan, karena itu tadi ya, karena terbawa oleh egonya yang sangat tinggi tadi ya. Dan walaupun sayang sama kamu, walaupun dia sayang kamu, tapi juga tidak peduli dengan penderitaan kamu, kecuali kalau kamu walaupun sayang ya, kecuali kalau kamu yang menghubungi, kamu yang mencari, kamu yang ini, nah barulah dia, mungkin rasa sayangnya itu, bisa apa ya, mungkin sedikit bisa ada apa ya, mungkin sedikit ada apa, ibah terhadap kamu sedikit ya, tidak banyak tapi sedikit gitu ya. Nah memang orang ini memang ya apa ya, tipe-tipe orang yang, apa ya, tidak bisa diberikan masukan kepada orang. Jadi kalau apa yang dia mau ya yang dia mau ya itu gitu. Jadi dia tidak peduli dengan, urusan hati orang lain gitu ya. Kalau dia mau pisah ya pisah gitu, kalau dia mau begini ya begini gitu. Nah ini yang membuat kacau ya, untuk kamu sendiri, kamu merasa berjuang sendiri, capek sendiri, kamu harus lelah dengan kondisi ini, nah itu ya. Nah sementara dia sendiri walaupun sayang tapi nggak peduli, sayangnya dia kalau kamu sendiri yang merasa, mengejar dia, tapi kalau kamu yang tidak mengejar, dia tidak akan peduli walaupun sayang, dia akan sembunyikan ya, seperti itu. Kenapa dia cuek, kenapa dia belum hubungi kamu, kenapa dia menggantung hubungan, kenapa dia ini
kalau kamu chatting hanya dibaca aja atau langsung diblokir, dia tidak berani telepon kamu. Ya karena merasa dia ini apa ya, merasa ada sesuatu dari kamu yang belum didapatkan dari kamu gitu ya. Di sini di sisi lain, apalagi kalau ekonomi kamu belum memadai atau ekonomi kamu belum cukup gitu ya. Ada sebagian dia di sana juga insecure terhadap kamu. Ya memang dia mungkin ada sebagian yang mungkin posting di media sosial dia mengatakan ya intinya dia ini tidak kepingin apa ya menyaingi orang lain ya itu hanya sebagai bentuk daripada insecure dia yang mengatakan seperti itu. Sebetulnya orang ini kalau ekonomi kamu bagus dia insecure terhadap kamu karena merasa bersaing dengan kamu. Ya mungkin kamu tidak merasa bersaing tapi dia sendiri yang merasa ada apa ya kalah ya dengan mungkin kamu ditinggalkan, kamu lebih baik itu kan merasa dia insecure ya melihat keberhasilan kamu. Nah, seperti itu. Nah, sementara di sisi lain dalam kondisi apapun dia tidak mau disalahkan. Jadi intinya dia merasa selalu minta benar gitu ya. Dia sampai kapanpun dia tidak akan mau klarifikasi, dia tidak akan mau mengakui kesalahannya. Jadi harus kamu yang minta maaf ya. Ini kondisi hati dia sekarang ya, jadi kalau teman-teman menjalani hal seperti ini ya kamu sabar. Kalau memang kamu tidak mau melanjutkan hubungan ya lebih baik pergi ya, begitu saja. Karena orang-orang model seperti ini kalau dilanjutkan juga susah karena kalau orang egonya tinggi itu ya bikin susah saja ya. Jadi lebih baik kamu healing, move on dengan dirimu sendiri ya. Dan kamu menata kehidupan kamu, fokus dirimu, karir kamu, keuangan kamu akan lebih bagus ya. Karena jika apa ya bertahan itu yang dapat adalah sakit. Tapi ya tergantung dari teman-teman, teman-teman mau bertahan atau kalian itu kepingin ini ya, kepingin pergi, keputusan ada di tangan kalian. Yang penting kalian ini mengambil keputusan adalah dengan kepala dingin agar segala sesuatu yang kalian ambil itu adalah keputusan yang terbaik dan tidak merugikan diri sendiri ya, seperti itu. Oke, terima kasih sahabatku. Kalau kalian kepingin tanya ya genrenya apa CC, oke coba kita lihat. Ada wanita semampai, laki-laki semampai, ada energi maskulin feminim dan di sini ada laki-laki kurus hitam tinggi, ada laki-laki gemuk tinggi kuning, ada wanita atau laki-laki kulit gelap ya. Kemudian ada kuning langsat dan di sini ada laki-laki kuning tinggi, kemudian ada wanita kurus hitam tinggi, ada laki-laki kuning saja, kemudian ada laki-laki gemuk tinggi kuning, ada laki-laki besar hitam tinggi ya. Kemudian di sini ada seorang yang kerja di proyek atau kerja di perkantoran, ada juga di sini yang berkaitan dengan uang besar juga ada. Dan juga ada laki-laki juga laki-laki semampai kulit putih, ada wanita kulit putih juga ada ya di sini. Sepertinya untuk channel-channelnya hampir mendekati banyak ya. Oke. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Sukses buat kalian semua. Apabila teman-teman ada yang butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya biar Cece Tarot makin berkembang sehingga Cece juga semangat dong membikinkan readingan kalian pagi, siang, malam ya. Terima kasih atas hadirnya dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cece, bye-bye.